Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini ngeri-ngeri banget begitu kan ya. Ada apa begitu antara Nasdem dengan Demokrat. Nasdem sentil AHY bukan perjuangkan rakyat ya, tapi berjuang masuk pemerintahan. Ahahaha, betul juga begitu kan. Ketika AHY mengatakan bahwa untung saya tidak ya tetap bersama Prabowo, tidak bersama koalisi yang dulu, ya sudah dipastikan akan hancur lebur katanya begitu kan. Tapi pada kenyataannya AHY tidak membaca data secara kuantitatif mereka begitu kan. Karena apa? Karena data di koalisi perubahan baik dari PKB, Nasdem dan PKS mereka sama-sama naik begitu kan ya, naik 11%, 10% dan sebagainya begitu. Tapi kalau AHY anjlok, kenapa yang disindir itu koalisi perubahan? Salah sasaran kalau menurut saya begitu kan ya. Jadi tetap yang disanjung adalah koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dulu itu keluar-keluar begitu kan ya. IKN ini, utang ini, Jokowi itu dan sebagainya. Tapi pada kenyataan sekarang sudah ya gabung kepada mereka dan bahkan menyanjung luar biasa sanjungannya. Maklum ya, menjadi menteri hanya beberapa bulan saja kan. Begitu logikanya begitu kan. Tapi dengan perolehan suara yang begitu anjlok, ternyata AHY di situ trust dari masyarakat sudah tidak percaya lagi di situ bahwa Partai Demokrat ya bersama dengan rakyat. Kenapa? Ya akibatnya kursi mereka turun. Bukan masalah uang ya. Bukan masalah uang yang harus beli surat-surat senasa ini. Saya yakin semua partai pasti melakukan itu. Tidak hanya yang lain. Partai Demokrat juga saya kira akan sama begitu kan. Dalam artian memberikan sembako kepada caleg-caleg mereka, akan memberikan sembako kayak memberikan ini kayak memberikan itu, pastilah semua partai pasti melakukan hal seperti itu. Kalau AHY mengatakan ya gila-gila banget ya dengan adanya situasi pileg ini, kalau hanya dengan adanya money politik atau dugaan-dugaan yang kemudian uang di situ begitu, diberikan uang sana sini. Saya kira semua partai pasti melakukan itu. Jadi kita harus berpikir secara rasionalitas. Justru AHY mengatakan seperti itu justru blunder menurut saya. Wajar ya dari partai Nasdem disentil habis-habisan mereka, mengatakan bukan perjuangkan rakyat tapi berjuang masuk pemerintahan. Ya yang paling kasihan si Johnson itu begitu tidak masuk di situ begitu kan. Karena memang kalah strategi begitu. Politik ya memang soal siasat. Seburuk-buruknya siasat adalah yang mengatasnamakan rakyat. Dan ingat, rakyat itu berlipat-lipat lebih hebat dari syahwat pengkhianatan ya dari politik katanya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Demokrat yang sekarang ya emang seperti wujud penyesalan ya Bambang terhadap Agus. Kenapa? Dulu tidak bangun dinasti sejak 2014. Agus udah keluar TNI dengan pangkat mayor saja, entah jadi apa kalau tidak cepat-cepat dicarikan kerjaan di pemerintahan. Benar juga begitu, tidak begitu eksis begitu kan. Ya masa 10 tahun tidak tahan oposisi di situ ya ingin jabatan ini, ingin jabatan itu. Saya kira ya itulah jalan mereka begitu kan ya. Memang agak lain anak SBY ini, narasinya terus mengurus rasa hormat ya orang terhadap bapaknya. Kalau nggak pinter-pinter amat sebaiknya tidak usah ngomong yang berat-berat. Jadi kelihatan dungu katanya. Ini komentar dari netizen. Bayangkan begitu kan. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Buat apa AHY masih menyindir koalisi perubahan? Pilpres sudah menang, Pileg semakin turun. Ya jangan seperti itulah. Kalau Partai Demokrat tidak ingin turun, naiknya terus begitu kan ya, mending buat negara sendiri begitu kan. Kan begitu seharusnya begitu. Tapi yang saya salut dulu begitu kan, pidato-pidato AHY ketika mereka menyindir pemerintah, mengkritik Jokowi itu bagus sebenarnya begitu kan. Itu luar biasa kalau menurut saya. Tapi sekarang AHY juga ya saya lihat dari beberapa narasi-narasi mereka sudah tidak ada hal-hal seperti itu begitu. Ya kita tunggu saja bagaimana nasib Partai Demokrat. Kalau turun ya tergantung dari trust masyarakat. Apa kepercayaan dari masyarakat begitu terhadap Partai Demokrat. Kan begitu logikanya. Bukan masalah ini uang itu, strategi ini, strategi itu. Tapi ya karena memang kalah siasat di situ begitu. Sama aja Nasdem, mana ada yang berjuang untuk rakyat. Ya ada spekulasi, ada pro dan kontra. Ya silahkan begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah Nasdem itu memang ya saya kira
mengusung Anies Baswedan, saya kira bagus di situ begitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba tidak dipilih menjadi cawapres misalnya, ngamuk-ngamuk masih sakit hati, saya rasa itu bukan sebagai tokoh politik di situ begitu. Ya mending ya seperti Bahlil aja, terang-terangan sana sini begitu kan ya. Dampaknya lebih kelihatan, lucunya lebih ditertawakan begitu kan. Daripada sok kritis tapi pada ujung-ujungnya ya ingin berkuasa begitu kan. Nasdem sentil AHY bukan perjuangkan rakyat tapi berjuang masuk pemerintahan. Wow. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku bersyukur berkoalisi dengan PKS dan PKB di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Koalisi ini mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bahkan Ali mengatakan koalisi yang dibentuk ketika parpol tersebut solid, prosesnya matang, dan tak takut kehilangan apapun. Hal itu diungkapkan Ali menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang bersyukur karena telah keluar dari koalisi perubahan. Bahkan ia menyebutkan Demokrat bisa hancur lebur jika masih di sana. Ya. Kami bersyukur berkoalisi 3 partai dan semangat orang-orang yang berproses secara matang. Sehingga kemudian kami tidak pernah ya ketakutan untuk kehilangan sesuatu. Kami bergabung di koalisi perubahan adalah bukan untuk jembatan, tapi kami di koalisi perubahan untuk kepentingan rakyat, untuk perubahan, untuk rakyat di situ begitu. Dar ya. Benar-benar kritikan luar biasa si Ahmad Ali begitu kepada AHY di situ begitu kan. Kata netizen kalau memang AHY tidak bisa bicara terkait dengan situasi dan kondisi politik hari ini, mending diam saja. Kira-kira seperti itu begitu ya. Meski belum bisa memenangi Pilpres 2024, Nasdem tidak pernah menyesal karena telah berada dalam barisan koalisi perubahan bersama rakyat daripada koalisi-koalisi yang hanya ingin masuk dalam dunia pemerintahan. Kami tidak pernah menyesal berada di sini katanya, karena kami lebih orang-orang yang berani melahirkan gagasan itu. Kami adalah orang-orang yang dididik dengan proses yang sangat ketat untuk sampai pada level seperti ini. Bahkan lebih jauh anggota Komisi 3 DPR itu mengatakan ada perbedaan orientasi antara parpol koalisi perubahan dengan AHY. AHY kata Ali berjuang untuk masuk pemerintahan, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya pada akhirnya AHY ya mulai di situ mulai disindir begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya jargon dari AHY sampai hari ini begitu kan ya. Sampai hari ini ya bajunya tetap Partai Demokrat. Dimanapun ya mereka tetap Partai Demokrat begitu. Tapi bagi kami adalah politik dari Demokrat itu kan sudah kelihatan kemana arahnya begitu kan. Memang ya Partai Nasdem sudah 2 periode menjadi koalisi mereka begitu kan, sudah matang di situ dibandingkan dengan Partai Demokrat ya. AHY sendiri sudah menjadi koalisi bertahun-tahun, menjadi oposisi bertahun-tahun di situ, tapi yang didapatkan itu aja, eksistensi itu tidak ada begitu kan ya. Sekarang menjadi menteri sudah mulai eksis sana sini, di media sosial juga sama mereka, tapi yang terpenting adalah masyarakat, trust, kepercayaan di masyarakat di situ begitu kan ya. Segudang apapun prestasi mereka, apapun jabatan mereka, kalau masyarakat tidak percaya bisa saja anjlok di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.